Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita semua. Tidak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita. Perkenalkan, saya nama Taufik Khairuddin, mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung dengan NIM 4133300221 akan membahas tugas makalah hukum internasional dengan judul Diplomatik Internasional. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain, perlu adanya pengakuan terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilannya suatu negara tersebut. Maka, pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan. Misalnya, Indonesia tidak bisa membuka perutusan diplomatiknya ke Israel karena belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada awalnya, pelaksanaan hubungan diplomatik itu sendiri hanya dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional yang ada di antara masyarakat internasional dahulu kala. Setelah mengalami perkembangan, pada akhirnya negara-negara kemudian mengkodifikasikan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik asing yang dianggap penting pelaksanaannya ke dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang kemudian diusul dengan pembentukan Vienna Convention on Consular Relations 1963 beserta protokol tambahannya masing-masing. Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap-tiap negara. Perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusnya dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil yang sudah diakui. Jika suatu negara sudah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar timbal balik dan asas saling menyetujui, negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan menyusun keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui oleh bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan. Suatu adanya kesepakatan antara negara pengirim negara dan penerima negara, kedepannya para wakil yang menjadi penjabat diplomatik termasuk juga penjabat konsuler diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk menjalankan tugas atau misinya dengan baik dan tidak menghadapi halangan seperti adanya pencegahan masuknya penjabat-penjabat dari negara penerima ke dalam gedung diplomatik kecuali disetujui oleh kepala misi karena dapat dianggap mencampuri urusan negara pengirim, begitupun pula sebaliknya. Selain itu, negara penerima harus menyediakan sarana yang pantas kepada perwakilan diplomatik asing di negaranya. Kemudian mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada
pihak perwakilan diplomatik asing tersebut agar tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara pengirimnya atau melaksanakan fungsi-fungsinya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahannya ialah 1. Apa yang dimaksud hubungan diplomatik internasional? Kedua, bagaimana melaksanakan hubungan diplomatik internasional? Ketiga, bagaimana pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik? Keempat, bagaimana kekebalan dan keistimewaan hukum diplomatik? Maksud dan tujuan membuat makalah ini, hukum diplomatik, berdasarkan rumus masalah-masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Menjelaskan apa yang dimaksud hubungan diplomatik internasional. Kedua, menjelaskan bagaimana pelaksanaan hubungan diplomatik internasional. Ketiga, menjelaskan bagaimana pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik. Keempat, menjelaskan bagaimana kekebalan dan keistimewaan hukum diplomatik itu sendiri. Bab 2, pembahasan. Pengertian hukum diplomatik. Mengenai pengertian hukum diplomatik masih belum berkembang. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus. Karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang sebagian dari sumber hukumnya sama dengan sumber hukum internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada, namun yang ditulis oleh Ellen Denze mengenai diplomatic law pada hakikatnya hanya menyangkut komentar mengenai konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Banyak para penulis hanya memberikan batasan dari arti diplomasi sendiri, walau di antara mereka masih ada keseragaman, ada pula pemakaian perkataan diplomasi itu secara berbeda menurut penggunaannya yang meliputi 1. Adanya yang menyamakan kata itu dengan politik luar negeri. Misalnya, jika dikatakan diplomasi RI di Afrika perlu ditingkatkan. Kedua, diplomasi dapat juga diartikan dengan perundingan. Seperti sering dinamakan bahwa masalah Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi. Jadi, perkataan diplomasi di sini merupakan suatu satu-satunya mekanisme, yaitu melalui perundingan. Diplomasi dapat juga diartikan sebagai dinas luar negeri, seperti ungkapan selama ini ia bekerja untuk diplomasi. Keempat, diplomasi juga diartikan secara kiasan, seperti dalam ungkapan ia pandai berdiplomasi, yang berarti bersilat lidah. Untuk memahami pengertian hukum diplomatik memang tepat sekali jika pembahasan pengertian diplomasi itu sendiri seperti yang diberikan oleh Sato Guen-Chiu Wright dan Harlan Nicholson. Hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi diplomat termasuk bentuk organisasi dari dinas diplomatik itu sendiri. Dengan demikian, pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan diplomatik antara negara dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional sendiri. Sejarah perkembangan hukum diplomatik. Pesatnya perkembangan teknologi KIA, komunikasi informasi dan edukasi dewasa ini telah memacu semakin intensitas interaksi antara negara dan antar bangsa di dunia ini. Meningkatkan intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya kita dengan pihak luar, baik dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah itu sendiri. Perusahaan-perusahaan multinasional dan perorangan sebagai aktor baru hubungan luar negeri, kenyataan ini menurut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur
interaksi tersebut selain ditunjuk untuk melindungi kepentingan negara dan warga negaranya serta pada gilirannya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Kongres 1815 raja-raja ikut dalam konferensi ini sepakat untuk mengodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun tidak banyak yang telah dicapai. Dan mereka hanya menghasilkan satu naskah, yaitu hierarki diplomat. Klarifikasi jabatan kepala perwakilan diplomatik, yang kemudian dilengkapi pula dengan protokol Aik LA Cepela tanggal 21 November 1818. Sebenarnya Kongres Wina ini dilihat dari substansi, praktisi, dan menambah apa-apa terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya. Yang jelas hanya sebagai upaya positif mengkodifikasikan praktik-praktik negara dalam bidang hubungan diplomatik menjadi hukum tertulis sehingga lebih terjamin kepastiannya. Konvensi Wina 1961 oleh 72 negara tidak ada yang menolak dan hanya satu negara abstain pada 18 April 1961. Wakil dari 75 negara menandatangani konvensi tersebut yang terdiri dari mukadimah 53 pasal dan 2 protokol. 3 tahun kemudian pada tanggal 24 April 1964, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik ini dinyatakan mulai berlaku. Kini hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia yang meratifikasikannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982. Pentingnya prinsip-prinsip tercantum dalam Konvensi Wina tersebut digarisbawahi oleh Mahkamah Internasional dalam kasus United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran melalui ordonasinya tertanggal 15 Desember 1979. Pendapat hukum advisory opinion tertanggal 24 Mei 1980, Konvensi Wina ini sungguh merupakan kode diplomatik yang sebenarnya. Walaupun hukum kebiasaan dalam konvensi ini tetap berlaku seperti dalam alinea terakhir mukadimahnya, tetapi peranannya hanya sebagai tambahan. Konvensi Wina 1963 mengenai hukum konsuler terdiri dari 79 pasal dan digolongkan dalam 5 bab, yaitu bab pertama pasal 2 strip pasal 27 antara lain mengenai cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas-tugas konsul. Bab kedua pasal 28 strip pasal 57 mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan saja kepada perwakilan konsulernya, akan tetapi juga kepada para penjabat konsuler, karir serta para anggota perwakilan konsuler lainnya. Bab ketiga pasal 58 strip pasal 67 khusus menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai lembaga konsul kehormatan termasuk kantornya. Ketentuan-ketentuan dalam bab ketiga ini juga membuat tentang kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada konsul kehormatan kantornya. Bab keempat pasal 68 strip pasal 73 berisi ketentuan-ketentuan umum antara lain mengenai pelaksanaan tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya dan lain sebagainya. Bab kelima mengenai ketentuan final penandatanganan, ratifikasi dan aksesi mulai berlakunya dan lain-lainnya. Konvensi Wina tersebut dilengkapi dengan konvensi mengenai misi-misi khusus, Convention on Special Missioner, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969. Konvensi mengenai misi-misi khusus juga disebut Konvensi New York 1969 ini telah pula diratifikasikan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.
Hukum diplomatik mencatat kemajuan lebih lanjut dengan secara khusus melalui konvensi suatu kewajiban yang penting bagi negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan kepada seseorang, kebebasan dan kehormatan para diplomat, serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomat dalam sidang yang ke-24 pada 1971 sehubungan dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan terhadap misi diplomatik termasuk juga para diplomatnya, dan perlunya PBB menghukum para pelanggar. Majelis Umum PBB telah meminta Komisi Hukum Internasional mempersiapkan draft artikel mengenai pencegahan dan penghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi secara hukum internasional. Sumber hukum diplomatik. Bahwa hukum diplomatik merupakan bagian hukum internasional. Bagian hukum diplomatik ini diciptakan sedangkan terdapat badan pembuat hukum bagi masyarakat internasional. Barangkali hanya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa saja selama ini yang telah mengesahkan semua rancangan konvensi mengenai peraturan-peraturan hukum diplomatik yang dikembangkan dan dikodifikasikan oleh Komisi Hukum Internasional, International Law Commission, ILC. Dalam sumber hukum diplomatik, sebagaimana bahasan terhadap sumber-sumber dari setiap sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah tersebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Bagi Mahkamah Internasional yang tugasnya memberikan keputusan suatu dengan hukum internasional terhadap perselisihan-perselisihan yang diajukan kepada akan berlaku a. Perjanjian-perjanjian internasional baik bersifat umum maupun khusus yang dengan tegas menyebabkan ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa. b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek umum yang diakui sebagai hukum. C. Prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan D. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana paling terkemuka di berbagai negara di dunia sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaedah-kaedah hukum. Pelaksanaan hukum diplomatik sejak dekade 80-an bahwa laju tindakan terorisme cukup menonjol, khusus yang dilakukan terhadap diplomatik merupakan tindakan yang meresahkan dan membahayakan keselamatan para agen diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagai diplomatik. Resolusi-resolusi antara lain mendesak kepada semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler. Maksud dari resolusi Majelis Umum PBB nomor 36-165-29 Januari tahun 1980 terdapat 3 kewajiban negara anggota PBB sebagai berikut. Majelis Umum PBB meminta kepada semua negara anggotanya untuk segera mungkin memberitahukan kepada Sekjen apabila terjadi tindakan teroris yang ditunjukkan terhadap agen diplomatik dan konsuler terhadap perwakilannya. 2. Negara-negara diminta pula untuk melaporkan kepada Sekjen tentang langkah-langkah yang telah dilakukan menghukum para pelanggar dan upaya-upaya pencegah agar tidak terjadi tindakan terorisme. 3. Negara anggota juga diminta untuk memberikan pandangan dan sikap mereka tentang tindakan maupun langkah-langkah yang diambil ke depan demi melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler asing di negaranya. Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik. Poin A. Pembukaan hubungan diplomatik bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak legasi yang aktif, yaitu hak suatu negara untuk menetapkan accreditation wakilnya ke negara penerima, atau hak legasi pasif, yaitu kewajiban untuk menerima wakil-wakilnya negara asing sebagai landasan yuridis untuk membuka hubungan diplomatik antara negara. Ketentuan pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menggarisbawahi
Klasifikasi pangkat dan gelar penjabat diplomatik Kongres Wina 1815 menurut ketentuan Regulation of the Vienna perwakilan diplomatik dibagi dalam 3 golongan, yaitu 1. Duta besar beserta perwakilan, kursi suci, Fafal, Lagates, and Nationes. 2. Duta besar luar biasa berkuasa penuh, Minister, Plenipotentiary, and Employee Extraordinary. Kuasa usaha, Charges d'Affaires. Pergolongan atau klasifikasi jabatan perwakilan diplomatik ini tampaknya tidak lain hanya didasarkan atas perbedaan fungsi yang dijalankan setiap golongan jabatan perwakilan diplomatik. Misi diplomatik itu sendiri, misi diplomatik adalah suatu misi diplomatik terdiri atas seorang wakil diplomatik yang dikirim oleh suatu negara dan diterima oleh negara lain bersama stafnya kalau ada, dan didirikan di ibu kota negara penerima tersebut. Fungsi atau tugas misi nampak pada struktur dan pola berikut tetap benar, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi dalam hal hanya dikerjakan oleh satu orang. Bercabang, kepala misi, kantor kedaulatan, administrasi dan koordinasi, sekretariat dan arsip, komunikasi dan jasa teknik lain, staf lokal, akunting, bagian perdagangan, bagian konsuler, bagian pers dan informasi, dinas khusus militer, dan dinas khusus lainnya. Hak dan kewajiban penjabat politik, kekebalan pribadi, negara penerima mempunyai kewajiban membuat peraturan atau pengambil langkah-langkah untuk melindungi para diplomatik asing dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 berbunyi. Artinya, penjabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat di negara penerima. Harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atau dirinya untuk kebebasan dan martabatnya. Kebebasan yurisdiksional. Akibatnya, yang paling penting adalah tidak boleh diganggu-gugatnya seorang diplomatik adalah hak untuk bebas yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Penanggalan kekebalan. Pasal 32 Konvensi Wina berisikan ketentuan tentang penanganan kekebalan dan kekuasaan hukum. Disebutkan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum, penjabat diplomatik dan orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam pasal 37 dapat ditinggalkan oleh negara pengirimnya. Pembebasan pajak. Para penjabat diplomatik tidak membayar pajak negara akreditasi karena dari segi prinsip pembayaran pajak merupakan kepatuhan dan keterikatan kepada negara. Pajak-pajak dipungut oleh negara terhadap warga negaranya dan orang asing bukan diplomat yang berdiam di negara tersebut atas dasar prinsip kedaulatan teritorial. Landasan yuridis pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para penjabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah dunia diplomatik yang dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional sesuai dengan aturan kebiasaan dalam hukum internasional. Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Konsiderans Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik secara protokol. Opsionalnya, negara-negara konvensi sekarang ini mengingat bahwa semua rakyat bangsa sejak zaman purbakala mengakui status wakil diplomatik. Oke, untuk bab terakhir penutup kesimpulan, perwakilan diplomatik memegang peran penting dalam menjalin hubungan bilateral dengan yang bersangkutan. Perwakilan diplomatik ini dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan seperti ambasador atau duta berkuasa penuh yang dibantu duta berkuasa, duta menteri residen, kuasa usaha, dan atas lain perwakilan secara diplomatik. Dan politis juga terdapat perwakilan yang bersifat politis hanya mencangkup bidang tertentu
secara kedaerahan perwakilan diplomatik mempunyai tujuan melindungi para warga negaranya yang ada di negara penerimanya. Perwakilan diplomatik memiliki hak imunitas, yaitu hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat, dan hak ekstrateritorial, yaitu hak atas bangunan dan perangkat diplomatik lainnya. Saran: setelah penyelesaian pembuat makalah ini, pemakalah menyadari dalam pembuatan dan penulisan makalah ini tentulah masih banyak kehilapan, kesalahan, dan kekurangan, karena kita sebagai manusia tidak memiliki kesempurnaan untuk itu. Kepada teman-teman dan Pak Ibu dosen, kami dari Pemakalah meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penulisan resensi ataupun kalimat atau dalam penyebutan. Untuk itu, kami dari pihak Pemakalah meminta saran, kritik dari Ibu dosen yang bersifat membangun untuk memperbaiki di kemudian hari. Demikianlah makalah ini kami buat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.